rohani kita. Tolong F5. Mungkin saya ngatur bisa mudah. Iya, betul. Terima kasih. Jadi proses Natal itu harusnya menghasilkan sesuatu yang baru dalam seluruh aspek kehidupan kita, roh, jiwa, karakter, sifat, dan tubuh. Dan segala sesuatu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ukurannya itu sebetulnya seperti itu. Jadi ukuran Natal itu adalah bukan Desember Natal, ada pohon Natal, ada tarian, ada drama, bukan sebetulnya. Jadi mari kita hamba Tuhan, kita mau belajar sejauh mana perubahan dalam hidup kita karena kelahiran Kristus. Kalau tidak, kita hanya beragama Kristen aja. Itulah sebabnya kesempatan ini saya sampaikan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Siapa yang tahu? Ya orang terdekat kita, keluarga, tetangga. Ya, dulu menikah belum jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, pasangannya pasti tahu makin lebih baik atau makin arogan. Berarti belum ada perubahan. Dikhawatirkan kelahiran Kristus itu hanya sebatas pengetahuan, tidak pengalaman. Kita kan hamba Tuhan. Ya, kalau jemaat ya enggak. Hamba Tuhan itu harus memberi contoh yang konkret. Jadi kelahiran juru selamat itu harusnya mengubah hidup kita yang lama jadi baru. Yang lama, manusia lama itu kan binasa. Endingnya binasa. Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, apabila kamu makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Buktinya Abraham kan hidupnya sampai 950 tahun. Apanya yang mati? Yang mati pertama hubungannya dengan Tuhan, relasinya terputus karena Allah kudus, manusia berdosa. Dan akhirnya manusia tidak bisa untuk komunikasi lagi karena dosanya itu. Dan akhirnya manusia akan mati kekal kalau binasa, karena tidak ada keselamatan di dalamnya. Jadi manusia di luar Kristus itu akan mati. Di luar Kristus. Karena Kristus adalah jawaban atas keselamatan manusia. Apanya Pak yang mati? Yang jelas matinya rohnya. Ya, rohnya itu mati, kekal. Jadi orang percaya itu rohnya di dalam diri kita ini ada 2 roh. Roh sebagai manusia dan Roh Kudus. Roma 8 ayat 16. Nah, Roh Kudus dan roh kita ini yang akan dibawa sampai kekal. Tapi kalau kita tanpa Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan hukuman kekal. Rohnya, karena tubuh dan jiwa ini akan binasa. Yang kekal itu roh. Roh itu tidak bisa dibinasakan. Contohnya, malaikat itu kan roh. Ibrani 1 mengatakan, roh itu disuruh melayani mereka yang menerima keselamatan. Dan kita tahu, roh jahat itu tidak bisa dihancurkan. Itulah sebabnya ada hukuman kekal di dalam neraka. Nerakanya Gehenna belum ada. Nanti, ya. Jadi kita tahu roh ini menentukan sekali. Nah, ketika kita percaya Kristus, mengaku di hati, dan mulut berkata, Roma 10 ayat 9 dan 10, barang siapa mengaku di hati dan mulut mengaku, maka dia akan selamat. Yang selamat itu rohnya. Tapi segala sesuatunya ya sesuai dengan firman. Kalau enggak, kita hanya beragama saja. Tidak mengenal juru selamat itu seperti apa.
Ya, nah kehidupan kekal itu karena kita menerima firman. Yesus adalah firman. Yohanes 4 ayat 24-25 mengatakan barang siapa percaya dan menerima Kristus dia akan hidup dan hidup kekal. Kristus itu disebut zoe, kehidupan kekal. Jadi kalau kita menerima Kristus maka kehidupan kekal itu makin nyata. Itu yang disebut pertumbuhan rohani. Jadi lewat apa Pak? Iman. Nah, iman itu bahasa Yunani itu pistis, percaya itu pistis. Tapi kalau firman dilakukan itu menjadi pisteuo. Itu yang membuat kita tumbuh rohaninya. Jadi tugas kita hamba Tuhan adalah membawa jemaat untuk tumbuh rohaninya. Bukan mengenal Tuhan jarene, tenane aku kenal Gustiku Dewi. Jadi tidak tergantung kita hamba Tuhan. Tapi langsung bergantung kepada Tuhan. Coba bayangkan waktu zaman Tuhan mengadakan semacam perubahan total. Perubahan total itu istilah dunia adalah decoupling. Ya, perubahan total pada saat pandemi. Itu seizin Tuhan supaya apa? Setiap orang percaya tidak bergantung kepada manusia, tapi langsung berhubungan dengan Tuhan. Kumpul tidak boleh. Ya di rumah aja katanya disuruh pakai masker. Coba bayangkan itu. Kalau pusing sedikit mau panggil pendetanya, pendeta tidak boleh datang. Kalau dipaksa bisa ditangkap karena menyebarkan pandemi. Jadi pengenalan kita ini bersifat personal, pribadi. Dengan cara apa? Firman, kebenaran itu harus menjadi bagian hidupnya. Itu disebut pisteuo. Ya. Jadi hasil pembawaan hidup itulah di semua aspek kehidupan, roh, jiwa dan segala sesuatu berdasarkan taat firman. Mari kita masuk lebih jauh lagi. Perhatikan, ini penulisnya Rasul Paulus, Galatia 3 ayat 1. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bangsa Yahudi sudah dengar Injil pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi paradigma Taurat belum dirubah. Saat mendengar Injil selalu dikaitkan dengan paradigmanya, konsep pikirannya. Nah ini berbicara tentang budaya. Konsep budaya yang sangat kental dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah seperti ini. Pada waktu saya masuk pelayanan di Semarang, kemudian karena ada ajaran tidak sehat di Ambarawa, akhirnya nunggu 2 tahun sampai Semarang dapat gembala, baru saya ke Ambarawa. Nah pada waktu di Ambarawa ada jemaat yang meninggal. Meninggal itu kalau itu tiang rumah tangga, itu betul-betul membuat keluarganya hopeless, tidak punya pengharapan lagi karena sumber tiang rumah itu runtuh. Maka ada 3 hari syukuran atau doa penghiburan. Kemudian ada seminggu. Kemudian ada 40 hari. Kemudian ada 1000 hari, 3 tahun. Coba bayangkan orang jatuh ketimpa tangga kan. Tidak benar ini, cara gini tidak benar. Terus gimana Pak? Kan penghiburan itu dari Roh Kudus. Sekarang saya tanya, kalau saya datang untuk dapat memimpin doa penghiburan, ada obor ampuni enggak? Atau minum? Ya enggak Pak, mesti ada kue. Apakah kue cukup 1? Ya enggak Pak, tetangga aja 5, kita paling tidak ya 4. Jadi orang sudah jatuh ketimpa tangga masih mengeluarkan biaya seperti itu. Itu tidak sehat itu sebetulnya. Terus gimana Pak? Tidak ada sekarang. Terus gimana? Begitu meninggal malamnya doa penghiburan selesai. Kan ngirit. Tapi apakah mau seperti itu? Banyak juga yang tidak mau. Kenapa? Itu konsep paradigmanya susah. Pak ada syukuran. Datang ya tanggal sekian, tak hitung-hitung pas 40 dino. Jadi tidak mau kehilangan kebiasaannya. Itu paradigma itu. Kalau seperti itu kan membuat celaka jemaat.
Karena dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang turun-temurun. Lah Pak, kalau misalnya nyadran, kita dikirimi 3 rantang, balas 5 rantang, tapi tidak perlu ke kuburan. Jadi nyadran mesti kuburan. Nek ngresi ora apa-apa, tapi ojo dipaske pas nyadran. Silakan. Kalau ndak malah dikata-katai wong Kristen ora aturan, wong tuane ora ana, ora atau jabuti sukete, ya jangan dong. Tapi tidak harus hari-hari tertentu. Ada banyak hal-hal yang bersifat mistik. Itu sebetulnya tidak sehat. Konsepnya tidak sehat. Itu rohnya tidak sehat. Ya, tanggal 13 hari sial. Kok sama seperti orang dunia. Hotel itu tidak ada yang angka 4, 3B. Hotel itu tidak ada nomor 13, 12B. Nah, mosok kita sama seperti orang dunia. Nah, plat nomor 888 50 juta dibayar. Mosok plat nomor iso 5758 mau dibayar 10 juta, maju mapan supaya naik sepeda motor. Masa orang Kristen seperti itu? Oh kita beda Pak, 333. Wah, oh beda Pak, kita 77. Podo wae, mistik semua. Itu paradigma. Nah, apanya yang dibarui kalau paradigmanya tidak sehat seperti itu? Berarti beragama tok kan? Puncaknya Rasul Paulus jengkel adalah bahwa kalau kita mau selamat sampai diperdebatkan itu di sidang pleno di Yerusalem. Jadi kalau tidak disunat tidak sah gitu. Waduh, geger itu sidang pleno sampean. Kenapa? Karena paradigma tentang sunat itu masih melekat dengan melihat, membaca secara tersurat, bukan tersirat. Sedangkan Ulangan 30 ayat 6 jelas. Yang dimaksud sunat itu sebetulnya sunat hati. Dan dipertegas dalam Roma pasal 2 ayat 28, 29. Sunat yang dimaksud bukan sunat secara lahiriah. Tapi berapa banyak orang Kristen sunatan kaya wong duwe gawe. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku maksud saya. Kan aneh kan seperti itu. Piye konsepnya paradigma itu tuh piye? Bapak nek ora padha kancane engko ndak diomongke lho, diomongke wong apa diomong karo Tuhan lebih wedi. Nah, penjelasan itu ditulis dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab para nabi. Jadi Tuhan datang itu untuk menggenapi. Bukan memperdebatkan, menggenapi. Jadi sudah digenapi. Jadi korban-korban itu sudah dihabisin. Tidak diulang-ulang lagi. Ya, banyak orang nek digawe gampang ora gelem, karepe sing kangelan rasane lebih anu. Ya, itu tidak mengenal Tuhan sebetulnya, tidak mengenal hatinya dan pikirannya. Kolose 2 ayat 16-17 juga mengatakan, semua perayaan, ini yang penulisnya adalah Rasul Paulus, semua perayaan, semua adalah bayangan dari apa yang akan datang, wujudnya dalam Yesus Kristus. Selesai, tidak perlu diulang-ulang, sunat, macam-macam, ya. Dan orang-orang di Israel sana itu masih kuat sekali, bahkan dikembangkan dari 10 hukum menjadi 600 hukum. Coba bayangkan ini. Itulah sebabnya tahun 67 itu diserbu sama orang negara-negara sekitar Israel pas hari Sabat. Hari Sabat itu kepercayaan mereka tidak boleh bawa barang benda lebih dari 3 on. Bedil kan 3 kilo. Diserbu habis-habisan, ya. Tapi untung ada
jenderalnya yang terkenal, Moshe Dayan, yang mata satu, akhirnya bisa membalikkan situasi karena Tuhan menyertai. Nah, hari-hari ini perang dengan Hamas di Ghana, di Gaza, itu semua orang jalan-jalan di pasar pakai senjata semua. Nah, konsep-konsep seperti itu banyak berlaku dalam kehidupan orang percaya. Saya harap tidak dalam kehidupan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu wajibnya menjelaskan. Tidak populer ora apa-apa. Karena tugas kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Kita berguna karena Tuhan sedang menggunakan. Jangan kita merasa lebih dari Alkitab dengan nambahi peraturan-peraturan yang aneh-aneh. Tidak boleh dong seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat pembaharuannya itu seperti apa. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 mengatakan, apabila engkau memperhatikan firman dan melakukan dengan tekun, maka ayat 13 akan dialami. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, definisi tetap naik dan turun itu jangan kita sederhanakan hanya masalah materi. Seperti yang sekarang ajaran kemakmuran itu semua ujung-ujungnya duit. Loh, duit mati ora gawa kok duit wis sing domo iki kepiye? Itu kan konsep paradigmanya yang tidak sehat kan. Ya. Jadi definisi naik itu jangan masalah materi. Naik itu adalah pemahaman, pengenalan, makin mengenal Tuhan. Itu yang benar sebetulnya. Sehingga kita bisa menjadi kepala, akhirnya memberi arahan yang jelas dan sehat. Jangan dikaitkan dengan uang saja. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelaskan, yang lama termasuk ikatan, kepercayaan, paradigma yang berkaitan dengan mistik harusnya berlalu. Yang baru yang sesuai selaras dengan firman Tuhan itu harusnya yang makin nampak. Gimana Pak? Jelas sekali ditulis 2 Korintus 3:18. Dan kalau kita melihat dari ayat 1 sampai 7-nya itu menjelaskan bahwa semua yang tetap mengikuti hukum Taurat dia sia-sia. Maka dia harus berubah hidup. Ayat 8, 9 disimpulkan di ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya apa? Gambaran Kristus harus nampak dalam hidup kita. Kepribadiannya, tujuan hidupnya, mentalnya, keberaniannya seperti Kristus. Kalau kita taat firman. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Nah, sekali lagi kemuliaan jangan batasi materi. Jangan batasi materi, itu konsep ya yang berkembang. Jadi Kejadian sampai Wahyu ngomongin duit saja. Ya, itu tidak sehat. Nanti akan malu di hadapan Tuhan. Ya, ketika dibuka buku kehidupan, Wahyu 20, ayat 12, 13. Buku kehidupan, ya, buku-buku yang lain itu berbicara tentang kitab. Misalnya ada orang percaya dengan kitabnya ini. Kitab ini mengatakan begini, apakah kamu sudah melakukan? Belum. Apa hukumnya dengan kitabmu ini? Maka akan dihukum sesuai kitabnya. Tapi kita disebut buku kehidupan. Jadi kehidupan perjalanan hidup kita selama menjadi anak Tuhan, selama menjadi hamba Tuhan, dibuka Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan ada LCD-nya. Ayo tanggal saat ini, gue buka film porno kan. Wah, kok ngerti? Oh, Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, maha tak terbatas. Isin rak.
Sekarang sistemnya AI. Jadi kalau Anda buka video porno atau gambar porno, maka akan runtut keluar gambar porno semua. Celaka Anda. Ya. Sistem AI itu malah bagus, membuat orang sadar buka ini langsung abaikan, walaupun banyak iklannya abaikan. Kalau enggak, nanti ketemu Tuhan malu kita. Galatiana mengatakan malu kita ketemu Tuhan. Kita tahu kedatangan Tuhan itu sudah di depan mata. Saya pernah khotbah ini di OM. Ya, OM itu di dunia bukan Alkitab. Dunia ini tahun 1947 membuat yang namanya Doomsday. Doomsday Watch, waktu kiamat 1947. Datanya sesuai dengan climate change, perubahan cuaca, situasi yang terjadi, pencemaran, ozon yang terbuka, itu datanya. Kiamat kurang 89 detik, baca nanti. Lihat di Google atau lihat di Perplexity, lihat di Meta, buka aja, Doomsday Clock. Doomsday Clock menjelaskan bahwa kiamat itu tinggal 89 detik. Dunia loh, bukan Alkitab. Tuhan yang sudah di depan mata. Masa kita tidak mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Tuhan, untuk menerima upahnya? Ya. Nah, sekarang kita masuk hidup dalam Kristus, karena 2 Korintus 3:18 itu menyimpulkan barang siapa hidup dalam Kristus, dia akan menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang makin bertambah. Kepribadian Kristus semakin nampak. Hidup dalam Kristus pasti mengalami perubahan. Perubahan itu penting, bukan hanya masalah hidup persoalan dalam dunia, tetapi kehidupan sampai kekal dan semua ditentukan saat di bumi. Nanti baca sendiri di rumah ya. Silahkan ngambil, tidak ada kuncinya. Ya, tidak saya kunci. Di dalam Kristus itu pengertiannya apa? Bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar memuji, bukan sekedar menyembah, bukan sekedar membawa persembahan, bukan juga lamanya orang Kristen. Merasa sombong. Lamanya orang Kristen tidak menjamin kalau dia tidak mengenal Kristus dan tidak hidup dalam kehendaknya. Tidak menjamin sama sekali. Bukan sekedar tahu dan hafal firman atau sudah ikuti pendidikan teologi, bukan. Berbicara tentang tahu firman, istri saya itu mengalami gangguan kesehatan. Rahimnya ada benjolannya. Dokter Indonesia mengatakan itu sudah stadium akhir. Dibawa ke Pineng, enggak, ini stadium 1A. Tunggu sebulan lagi dilihat hasil labnya, tidak perlu kemo. Kan aneh, di sini stadium akhir. Saya sudah ngomong sama istri saya, tenang aja. Dia ngomong, aku ya tenang, pulang cepat atau lambat kan tetap pulang. Jadi tidak khawatir, berat badannya tidak turun. Cuma makani lebih sedikit karena banyak pikiran. Anda tahu rahasianya? Baca Alkitab tiap hari minimal 5 pasal. Amsal 4 ayat 20-22 mengatakan, dengarkan, perhatikan, jadikan firman bagian hidupmu. Itulah yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Jadi masa hamba Tuhan tidak baca Alkitab? Sekarang AI, wah mencelakakan banyak. Kalau kita tanya Pak, minta petunjuknya khotbah apa, temanya tentang kemuliaan. Wah, tidak cocok, ganti lagi, sampai 3-4 kali bisa ganti. Orang perlu mikir kan, orang perlu berdoa kan. Beda dengan kita, wong biyen. Alkitab, Tuhan, kebutuhan jemaat apa Tuhan? Nah, saya ngetik aja selesai.
Apakah itu mengenal Tuhan? Tidak. Dia tidak mau bergumul, dia tidak mau berjuang, dia tidak mau bayar harganya. Apakah seperti itu bisa mengalirkan, memancarkan zoe? Ya tidak. Urapan itu hasil melakukan firman. Kehidupan Kristus makin nyata, urapannya makin banyak. Urapan itu bukan gini, siapa yang mau dapat urapan, transfer, enak wae kalau ngirim duit. Datang ke sini, terima. Do tiba. Kok kaya transfer duit? Ngawur itu sebetulnya. Tapi ono sing tiru-tiru. Nek pendeta sini ndak ada. Di tempat lain banyak tiru-tiru. Terima kok transfer duit ya. Urapan itu hasil jadikan firman. Itu menghasilkan urapan. Bukan karena transferan seperti itu. Kenapa? Konsepnya tidak benar. Paradigmanya tidak benar. Saya tidak sekolah teologi ya, otodidak belajar Alkitab. Tapi baca Alkitab sudah puluhan kali, katam. Puluhan kali. Orang gampang Pak, sesasis metu S1 nih. Telung sasi Pak, nek ora mantep telung sasi S1. S1 wis metu telung sasi. Terus Pak ono program Pak, 2 minggu Pak, S2. Sing penting bayar 10 yuto. Fair, tidak fair seperti itu. Nah, kalau betul kesadarannya itu fair, maka dia harus membuat semacam tesis. Paling tidak 5 tesis. Sekarang tidak usah, udah yang penting kamu ngikuti aja, tanda tangannya lengkap, sudah keluar S1-nya. Apa yang dikenal? Status kan. Terus ada lagi, ini di sinode tertentu. Pendeta itu kan kalau di kita itu ada pendeta pratama, pendeta madya, dan pendeta penuh. Tapi sekarang diganti semua, PDP, PDM, PDT ganti PS, PlayStation. Supaya ora ketok nek PDP, supaya ora ketok nek PDM. Rasanya bangga, kenalkan saya PS. Dah kenal Tuhan, tidak ngerti panggilannya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak berguna, jangan cari popularitas. Ada jemaat saya doakan, ya, saya doakan biasa gini, tangan saya diranggeh, ditumpangke kepalae. Besok sembuh. Apa terus saya tumpang tangan setiap orang? Lele ditumpang tangan malah mati. Berarti saya malaikat pencabutnya. Jangan, semua itu kedaulatan Tuhan. Kita hanya melakukan bagian kita. Jangan macam-macam. Tiru-tiru jase dikibatke kaya sapa jengane. Wah, aneh-aneh, itu namanya sedang cari popularitas. Ngapain kita ini hamba tidak berguna, dolos. Kenapa kita mencari hal-hal yang tidak benar seperti itu? Sudah jamnya, sebentar lagi ya. Bukan sudah terlibat pelayanan baik sederhana maupun bersifat tragis, itu semua tidak menjamin sudah hidup dalam Kristus. Nah, nanti baca di Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Lihat, kamu melakukan itu dengan giat dan tekun, tapi semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca nanti di Roma 10 ayat 1 sampai 3 itu. Jadi aktivitas kegiatan tanpa pengenalan Tuhan apa gunanya? Bukan lamanya jadi kekristenan. Ukurannya apa? Urapan. Pak, gimana mengukur? Kalau kita semua kan hamba Tuhan, urapan pasti punya. Gimana Pak ukurannya? Gampang. Golek wong sing kesurupan. Ya, golek wong kesurupan, tumpang tangan. Nek
sing kesurupan, sopo kowe, berarti kita tidak ada urapan itu. Tidak ada urapan, kehidupan Kristus soe-nya tidak ada. Nek ditumpah tangan panas berarti urapan itu. Jadi rasa pamer macam-macam. Status PS barangnya rasa. ST dan seterusnya rasa. Sing penting ngerti firman dengan sehat. Prosesnya dimulai dari mana, Pak? Dapat pewahyuan yang disebut rema. Ya, pewahyuan firman tertulis dalam Alkitab yang tersurat jadi tersirat. Nangkap, ngeh gitu. Percaya sedalam hati bukan sekedar ingin tahu, tapi rindu melakukan agar hidupnya makin berubah. Jadi ukurannya Natal itu adalah bagaimana hidup kita ini berubah jadi baru, yang lama berlalu dan yang baru muncul. Itu ukuran yang benar. Jadi ukurannya bukan wis duwe apa, tumpakane apa, duwe LCD, ana sing duwe Videotron. Videotron itu sing TV cilik-cilik dipasang semua, itu Videotron. Itu 1,5 miliar itu harganya. Pamer ke apa? Ora kanggo semuanya itu. Yang jelas itu adalah hidup Kristus nyata. Kalau hidup Kristus nyata, maka firman yang kita sampaikan, kita kesaksian di pinggir jalan, firman yang kita saksikan, sampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Jadi yang penting urapan itu hasil melakukan firman, bukan karena aku wingi KKR disepul gledak kabeh tenane, lele ana sing nyurung, lele ana sing narik. Urapan itu hasil melakukan firman, bukan transfer. Kok enak transfer. Jadi yang penting itu, terima pewahyuan firman yang mati, aksara itu mati, menjadi hidup. Sehingga saya baca itu selalu dapat sesuatu yang baru. Pengertian-pengertian baru selalu muncul, itu namanya hidup. Pewahyuan, mendapatkan rema. Yang kedua, kalau kita mendapat firman, pewahyuan, merubah hidup kita enggak? Kalau enggak, tidak akan terjadi. Namanya reformasi, tidak ada perubahan. Dengan cara apa? Berbalik di jalannya yang baru, selaras petunjuk firman. Maka pembaruan hidup yang lama jadi baru. Sebaliknya kalau tidak, resikonya Tuhan akan mengizinkan tekanan sampai hidupnya mau direformasi. Kalau dia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Nah, tekanannya banyak, termasuk uang. Setelah pandemi, setahun, ada yang nekat. Kalau nekat ya mengakibatkan kematian jemaat. Karena bentuknya pandemi saat COVID-19 itu, ada yang nampak batuk, panas, ada yang tidak. Ada 2 pendeta teman saya yang tidak. Sore sudah ngomong sama saya, telepon, besok pagi meninggal. Jadi modelnya itu macam-macam. Nah, kalau seperti ini, pernahkah sadar akibat ketidaktaatan protokol kesehatan itu menyebabkan orang lain mati? Ya. Jadi kadang orang itu nyepeleki hal-hal yang sederhana, merasa dirinya benar saja. Nah, gimana Pak caranya? Dengan setelah terjadi yang itu, saya pernah melayani suatu tempat, mengatakan, Pak, setelah pandemi, penghasilan saya, persembahan jemaat itu yang dulunya 100, yang ngomong bukan 100 orang ya, 100%, sekarang tinggal 5%. Terus gimana kamu? Ya saya maklum keadaan ini. Terus apa yang kamu lakukan?
budaya ternak ayam. Ayam telur tidak dimakan, tapi dirami supaya jadi anak lagi, terus berkembang. Sekarang jadi ratusan, tidak tergantung jemaat. Ya, Bapak, kondisi tempat saya tidak memadai. Saya menggunakan istilah peribahasa Jawa yang mudah dimengerti. Sopo sing ubet mesti ngliwet. Nah, berarti kan harus upaya. Tidak selalu harus ternak itu. Tanah saya kecil Pak, tapi aliran sungainya bagus. Ikan dipancing wong. Wah, niat ora. Tak kandhani welut. Carane dibongkar, terus lemahnya dicampur lemi, lebokke meneh, dinengke, ngasih sesasi supaya gasnya keluar. Setelah sesasi keluar cacingnya, kasih benih welut. Tidak ada yang mancing, tapi aliran terus berjalan supaya ada oksigen. Panennya setengah tahun. Sing ubet mesti ngliwet. Cuma Jawa kangelan, wis kebiasaan penak kan. Ora gelem ubet, ya orang liwet ya aja nyalahke wong. Pelihara sayuran lewat aquaponik, sayuran lewat air, ada pompanya, seluruh airan keluar di drum. Drumnya kasih benih ikan, kan mubeng terus. Panen 2 kali, sayurnya sama ikannya. Sing ubet ngliwet. Masalahnya kan ora gelem, wis kepenak sing biyen ngono ngene masalah kangelan. Ya aja kaget nek ora iso ngliwet. Terus nyalahke jemaat, khotbah perpuluhan jemaate donga saka siji ilang jemaate. Dahisa seperti itu, kerelaan. Kalau jemaatnya tumbuh rohani, dia sadar. Tidak perlu diworo-woro. Yang ketiga, restorasi. Jadi diperbaiki. Suatu baru hanya bagi yang mau dibangun kehidupannya, diperbaiki sampai memiliki kepribadian Kristus, maka kemuliaan nyata. Tadi kalau tidak Tuhan izinkan masalah. Itu sama dengan Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu, kesusahan, masalah, persoalan yang tidak ada habisnya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Kristus. Ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau disimpulkan lagi ayat 30, mereka yang dipanggil, dibenarkan, diluruskan, baru dimuliakan. Jadi selama proses dibenarkan itu tidak mau taat, ya terus akan mengalami proses yang disebut padang gurun, tidak ada habis-habisnya. Salah siapa? Salah Dewi kan? Kita ini harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Bukan lamanya, bukan kesetiaannya, bukan fungsi pelayanannya yang wah. Tidak. Kehidupan Kristus makin nyata, itu yang Tuhan cari. Sehingga hidup kita ini membawa aura. Ya, pembantu saya keluar, bantu saya kan waktu itu jualan toko, terus minta pembantu untuk merawat anak saya. Terus ya keluar, Pak saya keluar, kenapa? Saya tak mengikuti jejak Bapak jadi pendeta. Berarti ketok kan uripe saya seperti apa kan? Sehingga pembantu aja jadi pendeta, sekolah Alkitab. Jadi kita harus bisa memberi teladan contoh yang baik supaya hidup kita ini bisa membawa dampak pengaruh. Transformasi, perubahan sungguh terjadi karena menghidupi kebenaran. Sampai terjadi perubahan, contohnya diberkati keuangan tapi tidak pernah menabur dan mengembalikan milik Tuhan. Di sini tidak ada yang ngaku.
Sidik akeh itu memang harus dikembalikan. Tuhan itu tidak butuh uang. Tuhan hanya melihat kesetiaan dan komitmen kita. Ini ada masalah ngundang ngomong kalau sinode, aku orang ini orang di omah lihat ada ambor, aku berkontribusi. Mangan ora cukup. Kabeh wong nek mangan ora cukup, tergantung mangane apa. Tidak bisa seperti itu. Bayar utang, mangane angel kok bayar utang. Nah, kalau tidak punya komitmen bayar utang ya tidak bisa. Tuhan tidak mengembalikan hakmu. Tuh baca nanti di Lukas 16. Jadi hak orang lain ya harus kita kembalikan. Tidak bisa ngomong kayak orang didit, kayak butuh orang tak, ya orang nontek. Itulah sebabnya pinjol malak di mana-mana. Ditagih angel Melayu ning Kalimantan sing nagih kan bosen. Jadi satu desa generasi mudanya banyak yang hilang. Kenapa? Karena ditagih do Melayu ning Kalimantan. Ingin orang peduli akan masalah hidupnya, tapi dirinya tidak pernah peduli. Kalau hamba Tuhan kan selalu peduli. Mumet, Pak pilek, wah bengi ngantuk-ngantuk emang doaki wong pilek. Sudah peduli ya. Tetapi kita harus melatih jemaat untuk peduli. Kalau kebiasaan itu menjadi gaya hidupnya, maka pendeta itu akan dapat peduli dari jemaat. Jadi melatihnya untuk orang lain. Jangan jemaat tolong doakan ya. Kemarin mau ngeliwet itu jedingi kosong. Wah. Ya puji Tuhan. Waktu saya jadi pendeta, tonggone seneng banget. Karena jemaat buat makanan. Ada makanan yang bisa simpan, ada yang tidak. Kalau tidak kan mesti pakai tonggone. Sing seneng kan tonggone. Pak Pendeta terima kasih, dalam hati sering-sering ya Pak. Nah, karena jemaahnya suka memberi sehingga tidak mungkin saya bisa makan sendiri ya dibagikan. Ya, gimana seperti itu dilatih dong. Ya, perpuluhan. Pada waktu saya masuk itu, Pak, Bapak mau minta gaji berapa? Wong saya itu kan bukan perintis ya, saya ini hanya pendeta yang melanjutkan pelayanan. Saya digaji Tuhan, dari mana perpuluhan? Nah, kalau perpuluhannya tidak ada Pak, ya saya ngomong gini, ya seadanya. Terus Pak, perpuluhan gimana kriterianya? Pendeta teko itu kan kayak di sidang. Perpuluhan Anda yang punya penghasilan besar, ada yang bikin. Terus gimana Pak cara pengembalian? Yang pertama, kembalikan ke pusat 10%, supaya pusat ada kegiatan. Yang kedua, berikan kepada hamba Tuhan, pelayan-pelayan atau full timer yang keluarga itu harus lebih besar daripada yang tidak berkeluarga. Terus Bapak sisanya, ya ada sisanya, ora popo. Anda tahu? Setelah itu dilaksanakan dan semua diumumkan laporan keuangan dapatnya, jangan nama ya, kode aja, ada yang kodenya plat nomornya, ada kodenya ABCD, NN1, NN2, NN3 dan seterusnya, semua kode tertulis dan dilaporkan semuanya. Anda tahu? Penghasilannya meningkat menjadi hampir 1000%. Jadi 300 menjadi 40 juta. Sisanya saya. Lupa berarti sugahan? Ya enggak. Seragam kur, seragam full timer. Ya dari uang itu. Jadi saya emeritus ya orang no tabungane. Wis entek kabeh. Ya ora apa-apa. Bukti ini saya dipelihara sampai hari ini. Ya. Apa yang ada padamu ya dijual sih, mobil dijual dulu, ora apa-apa. Cincin kawin didol istri saya, jangan. Cincin liyane didol, ora apa-apa, sedhe tuku meneh. Jadi pendeta itu umumnya kecuali yang penghasilannya miliar.
Tapi Anda tahu tuh, gede-gede di kota gede itu penghasilan itu ada sekian kriteria. Misalnya 1 miliar, maka dia hanya mendapat 5%, 50 juta. Atau kalau majelisnya setuju 10%, berarti 100 juta, bukan 1 miliar. Jadi ada aturan transparan keuangan seperti itu membuat jemaat rela mengembalikan. Ingin sembuh dari penyakit tapi tidak mau jaga baiknya, makanannya sembrono, hidupnya ora karuan. Apa kita berdoa sampai dini hari tenane, jangan-jangan bengdelok drakor. Anda tahu, tubuh itu harus istirahat. Kalau dipaksakan, maka organ tubuh itu mengeluarkan racun, yaitu mencelakakan tubuh Anda. Daisa itu ada waktunya tidur. Lah Pak, kalau kerja kita ngelembur itu gimana? Perkecualian itu tinggal doa, Tuhan, karena situasi kerja kita jadwalnya itu kadang ada lembur. Ngomong aja sama Tuhan, nanti Tuhan yang pelihara tubuh. Bukankah tubuhmu baik sucinya? Yang penting jaga tubuh, jangan pemakan segala wapopoin, pangan segala penyakitan, nyalahke Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Mengapa aku harus menderita? Kowe mangane ora kena. Pak, sudahlah, lumrah toh Tuhan. Wong hidup sekali. Ya wis kono lakoni. Rasake. Ndak bisa seperti itu kok. Golek kepenake wae ya ndak bisa seperti itu. Peringatan. Sudah closing statement, ini sudah jami ya. Bangsa Israel fokus hanya bangun perkara lahiriah dan lupa bangun bait suci. Akibatnya semua yang diperoleh tidak bisa dinikmati. Hagai. Ya, belajar dari Hagai itu. Bocor semua karena semua hanya memikirkan masalah lahiriah, tidak pernah memikirkan masalah membangun kehidupan manusia rohaniahnya. Ojo kaget. Ya, rasa dodowo acara ini ceh panjang. Mari kita bagi berdiri, pemain musik saya undang. Kita naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih